Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Olga Fuscila G dengan NIM 11S22005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum yang ketiga, modul praktikum yang ketiga. Modul praktikumnya itu mengenai implementasi pada kelas diagram. Nah, implementasi pada kelas diagram ini saya sudah membuat codingannya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, ini codingan saya, ya. Bisa dilihat dari sini. Sebentar saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dari yang namanya itu ini, import Java Scanner. Seperti pada video-video sebelumnya, ini untuk deklarasi import yang mengimport kelas scanner itu dari paket Java Util-nya. Jadi, scanner ini terdapat dalam Java Util dan digunakan untuk membaca input dari pengguna. Sebelumnya, aku mau menjelaskan beberapa poin penting di JavaScript ini, JavaScript di program Java ini, maaf, tentang kelas-kelas dan logika pada programnya. Yang pertama, kelas person. Di sini terdapat kelas person nanti yang akan saya jelaskan. Kelas ini memiliki dua atribut pribadi, nama dan age. Nama itu nama, age itu usia. Terus di kelas person ini memiliki konstruktor yang menerima dua parameter, yaitu nama dan usia, yang untuk dua atribut pribadi tadi. Dan di dalamnya terdapat metode getName dan getAge, yaitu untuk mendapatkan nama dan untuk mendapatkan usia. Selanjutnya, kelas student. Kelas student ini merupakan kelas turunan dari person. Jadi, kelas dari person. Sehingga mewarisi atribut name, nama, age, nama, dan umur. Selain atribut yang diwarisi, kelas ini memiliki atribut tambahan, seperti name, nomor induk mahasiswa, dan enrolled course. Maksudnya itu kursus yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Ini memiliki konstruktor yang menerima tiga parameter, name, nama, dan usia. Selanjutnya terdapat metode getName sama get enrolled course untuk mendapatkan kursus yang diambil dan enroll course untuk mendaftarkan mahasiswa kursus tertentu. Yang ketiga, terdapat class address. Kelas ini memiliki dua atribut pribadi, yaitu city dan street. Jadi di dalam atribut address ini merupakan alamat dari yang di atas tadi yang mau kita tentukan student sama person. Ya, di address ini kita memiliki dua atribut pribadi, yaitu kota dan jalan, city and street. Ini memiliki konstruktor yang menerima dua parameter, kota dan jalan. Terdapat metode get city sama get street untuk mendapatkan kota dan untuk juga mendapatkan jalan. Lalu, class home yang keempat, class home ini memiliki tiga atribut pribadi. Yang pertama model, yang kedua owner, yang ketiga itu address. Dan model ini maksudnya model rumah, owner itu pemilik rumah yang merupakan objek dari kelas person tadi, dan addressnya itu alamat rumah yang merupakan objek dari kelas address. Ini memiliki konstruktor yang menerima model rumah, pemilik rumah, kota, dan jalan. Namun perlu diperbaiki karena saat ini hanya menginisialisasi alamat dengan kota dan jalan, tetapi enggak menginisialisasi atribut dari model dan owner. Selanjutnya kelas course. Kelas ini memiliki dua atribut pribadi, yaitu nama, maksudnya nama itu nama kursusnya, nama mata pelajaran mata kuliahnya, terus kredit. Kredit itu jumlah kursus KS. Terus kelas course ini memiliki konstruktor yang menerima dua parameter, nama dan jumlah kredit. Dan di dalamnya juga terdapat metode getName untuk mendapatkan nama kursus atau nama mata kuliah dan getCredit. GetCredit ini untuk mendapatkan jumlah kredit kursus. Dalam main method, program ini melakukan hal-hal yang bisa kita lihat bentar ya. Ini dalam hal-hal yang kita buat di codingan ini bisa kalian lihat codingan saya di sini ya. Ini get city sama get address yang saya sudah bilang tadi. Terus ini get address rumah, ini course. Seberapa kreditnya course ini. Dan dari sini. Jadi dari yang kita udah jelaskan tadi, salah satunya, mungkin di dalam program ini kita fungsinya itu dapat melakukan mengambil input dari pengguna untuk informasi mahasiswa, alamat rumah, dan juga kursus yang diambil atau mata kuliah yang diambil.
membuat objek person yang mewakili mahasiswa, dan objek home yang mewakili rumah, dan objek course itu yang mewakili kursus. Jadi terdapat kelas-kelas yang dibagi dan untuk mewakili satu lingkup. Dan program ini bisa memeriksa apakah person itu adalah instansi dari kelas student, dan jika iya, maka mahasiswa itu mendaftarkan ke kursus dengan menggunakan metode enroll course yang sudah saya bahas tadi. Kemudian program ini juga akan memberikan informasi tentang orang seperti nama, usia, serta informasi tambahan jika kelas person ini adalah seorang mahasiswa. Kelas person ini seorang mahasiswa yang mempunyai NIM, kota rumah, dan kursus mata kuliah yang diambil. Selain itu, program ini juga mencetak bahwa menyatakan bahwa mahasiswa itu sedang belajar dan mahasiswa itu aktif. Akhirnya program ini juga kita tutup pakai yang namanya objek scanner. Karena kita sudah ada scanner, ya bisa kalian lihat di sini, dan dibuka oleh scanner dan ditutup oleh scanner. Setelah selesai membaca input yang dimasukkan oleh user, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Pada kelas ini seperti yang biasa saya buat, ini deklarasi kelas utamanya. Terus di sini saya akan membahas tentang scanner XC, itu tentang deklarasi objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari sistem atau keyboard. Selanjutnya ada student name. Ini membaca baris input berikutnya, NIM mahasiswa, dan menyimpannya sebagai variabel student name. Selanjutnya string student name ini membaca baris seperti yang selanjutnya dan menyimpannya dalam variabel student name. Itu juga dengan seterusnya. Selanjutnya ini sama student A, ini juga sama. Kita akan membahas yang lain. Oke. Kita masuk ke mana yang nah. Nih, person new student. Kalian tahu nggak maksudnya apa? Ini dibuat untuk membuat objek kelas person dengan menggunakan konstruktor kelas dari student, subclass student dengan parameter yang telah dibaca dari input sebelumnya. Ini menggambarkan konsep pewarisan atau kayak turunan dalam pemrograman berbasis objek ini. Sama seperti home, ini membuat objek home dengan parameter yang telah dibaca. Namun perlu kita catat, kalau ada kesalahan dalam inisialisasi objek home karena konstruktor konstruktor home itu yang didefinisikan di kelas tidak menerima parameter model dan owner. Bisa kita tengok di sini ini ya, semuanya nggak ada yang namanya model dan owner. Selanjutnya ke course itu sama seperti yang kita sebutkan. Oke, kita lanjut ke if person instance of student. Ini adalah pernyataan kondisional berdasarkan kondisi yang memeriksa apakah kelas person itu adalah instansi dari kelas student. Jadi kayak subclass sama superclass. Superclassnya itu person, jadi student itu merupakan bagian subclass dari person. Jika objek person ini student-student, ini jika objek person itu atau jika superclass person itu adalah instansi dari kelas student, maka ini akan melakukan casting objek. Casting superclass person itu menjadi objek. Jadi kayak subclass dari superclass menjadi subclass. Selanjutnya kita akan menjelaskan lagi tentang sistem outprint in. Sistem outprint in ini untuk memanggil metode enroll course yang sudah dibuat sebelumnya, dan ini semua mencetak person menggunakan metode get age, mencetak person menggunakan metode get name yang sudah kita bahas sampai tadi, yang saya bahas get name, get age, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya sistem home city. Home city ini sama seperti yang di atasnya, ini mencetak kota rumah dari objek home yang menggunakan metode get address yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini fungsinya untuk mendapatkan alamat rumah, lalu get city untuk mendapatkan kota di rumah tersebut, di alamat rumah tersebut. Enroll course ini di mana ini mencetak nama kursus nama mata kuliah yang sudah diambil sama mahasiswa.
dengan menggunakan metode get enroll course untuk mendapatkan kursus atau mata kuliah yang diambil. Lalu get name itu untuk mendapatkan nama mata kuliah yang diambil. Selanjutnya, SC course ini menyatakan kalau mahasiswa itu sedang belajar. Ini juga untuk menutup objek scanner setelah selesai membaca input. Jadi ini yang digunakan untuk menghindari kebocoran sumber daya. Sama seperti di bawahnya, ini penjelasan dari bawahnya juga sama dan sudah saya jelaskan di awal tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang praktikum ketiga kali ini. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.